Halo, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Bicara tentang sepak bola selama 1 jam. Kita live dan juga kita hadir di channel YouTube kita Nusantara TV untuk program Sportcast. Tetap bersama saya Bung Roni Pangemanan. Selamat malam Bung. Selamat malam Boy. Ya. Kelihatannya Ya? agak kurang bugar ya Bung ya? Enggak, karena mungkin dingin cuaca kan. Oh Lagi hujan iya, ini. Iya. Kita hari ini kedatangan tamu juga Bung. Seperti biasa Nusantara TV atau Sportcast kita menghadirkan tamu mantan pemain bola, pelatih ataupun sehingga diskusi kita benar-benar warna sepak bolanya terasa gitu kan ya. Setelah hadir di studio kami Sahrar Ginanjar. Panggilannya enaknya apa nih Bung? Sahar. Sahar ya. Jangan gahar. Sahar. Selamat datang di studio Nusantara TV, Bung Sahar. Sunda asli nih, Sunda asli. Orang Purwakarta. Kiper. Bekas kiper Persija juga ya. Iya. Oke. Borneo. Borneo juga. Jadi jam terbang cukup tinggi nih, Bung. Terakhir apa? Kalteng. Kalteng. Terakhir di Kalteng. Oke. Kita masih bicara mengenai U20 lah ya. Karena yang paling hits sekarang U20, Bung Roban. Iya, mumpung karena lagi bertanding ada 4 tim kan termasuk Indonesia. Iya. Jordania, ada Syria dan India. Betul. Mandiri U20 Challenge Series. Iya. Main di Gelora Delta Sidoarjo. Betul. Nah, Nah Bung Ropan, Anda mengamati ini, menonton ini, mungkin melihat highlightnya paling tidak dari, mungkin juga sudah mengikuti perjalanan U20 di TC. Mereka berangkat kemana, mereka berlatih di mana, dan sekarang mereka tampil. Kesan Bung Ropan apa? Ya sebenarnya kan saya berharap ketika mereka TC yang jangka panjang karena banyak bukan saja di dalam negeri mereka TC, mereka keluar ya. Betul. Udah banyak lah ke Jepang, mana di Turki dan mestinya kan dengan TC lama ini Indra Safri sudah punya kerangka tim yang bagus yang dia bisa lihat. Jadi tidak perlu lagi untuk mau bicara soal fisik, bicara soal teknik, maksudnya di depan kita kalah lawan ini pada saat kita kalah lawan Jordania dan Suriah kan mencari karena sudah cukup lama. TC sekarang aja untuk menghadapi Piala Asia di Cina nantinya 12 Februari sampai 1 Maret yang akan datang itu sudah selesai sudah 1 bulan lebih. Udah TC. Nah, kemudian kita kalah dan tidak bisa membuat gol, sebiji gol pun tidak bisa membuat dalam 2 pertandingan. Mestinya saya berharap waktu pertandingan pertama peluang itu ada ketika kita kalah 1-0 dari Yordania kan. Ya paling tidak imbang lah ketika ada penalti dari Welber Yardim yang gagal itu. Ya dan kita banyak serangan, banyak peluang juga. Waktu lawan Jordania. Ya saya berharap itu bisa imbang. Kalau imbang kan lebih enak. Anak-anak lebih pede juga melangkah pertandingan berikut. Karena Suriah ini kan tim yang bagus. Betul. Tim yang sebelum datang ke kita di Jawa Timur dan mereka masih menahan juara bertahan U20 Uzbekistan 0-0. Luar biasa itu. Uzbek itu juara bertahan U20 Asia. Satu grup dengan kita nantinya di grup C. Akan bertanding di Cina di Shenzhen. Ya kan itu ada Iran, ada Yaman. Nah, Suriah itu bisa menang. Berarti Suriah ini kan tim kuat. Dan secara level lebih tinggi dari Yordania, Boy. Iya. Kalau bisa lihat. Ya sayang kita kalah lawan Jordania. Tidak mampu bisa memanfaatkan setiap kesempatan di depan gawang. Ya untuk bisa menjadikan gol. Ya finishing yang menjadi masalah ketika itu. Nah saat kita kalah lawan Jordania, saya pikir akan berat untuk menang melawan Suriah. Dan memang terjadi kenyataan. Suriah menang dengan 2-0. Mereka unggul dari segalanya lawan kita. Ball position mereka unggul. Dari segi peluang kan. Anda bisa lihat. Mungkin saja bisa lebih dari itu. Gol yang mereka dapat. Kalau seharusnya bisa lebih dari. Iya kan banyak peluang mereka dapat depan gawang kita. Ya untung aja kita punya ada penjaga gawang Ikram yang oke lah ya. Tapi pertahanan saya menyoroti memang kurang. Koordinasinya kurang bagus di belakang. Karena banyak peluang dari Suriah yang hampir nyaris mereka bisa mencetak gol lebih dari 2. Jadi itu menjadi PR mungkin bagi Indra Safri, evaluasi dari tim kepelatihan untuk menatap yang paling penting kan di Shenzhen. Itu yang ditunggu. Kalau ini bolehlah orang bisa katakan untuk Indra Safri ini uji coba, walaupun ini mandiri challenge itu, tapi dianggap uji coba lah ini ya. Karena kenapa memilih Jordania? Karena satu tipikal cara bermain yang sama dengan Iran yang kita akan tampil pertama. Ya. Kenapa pilih Suriah? Karena Suriah itu bermain dengan Uzbek kan? 0-0. Jadi mungkin tipenya sama jadi dipilih. Pertandingan kedua kita lawan Uzbek. Ya oke lah bagus untuk bisa mencari lawan yang sudah benar kalau bisa melihat dari cara lawan. Jadi bukan lawan-lawan yang cangannya di bawah itulah. Jadi bagus. Coba mungkin ya ini PR berat. Tidak mungkin dalam waktu seminggu ke depan atau 2 minggu lagi ke depan. Besok kan tanggal 31 ini mereka akan balik.
Iya. Untuk sampai tanggal 8 berangkat ke Cina. Apakah terkejar dengan catatan-catatan yang misalnya fisik? Nggak mungkin lagi untuk meningkatkan fisik dalam 1 minggu ke depan atau 8 Iya, hari ke iya, depan. iya, iya, iya. Jadi itu pelajaran penting yang didapat dari pertandingan melawan Yordania dan Suriah. Nggak gampang ini. Ya koordinasi di belakang, ya kemudian kita banyak hilang bola. Ya. Transisi permainan dari menyerang ke bertahan, bertahan ke menyerang juga tidak terlihat. Ya. Dan pasti Dasafi juga kecewa. 2 pertandingan tidak bisa membuat gol. Melawan bagaimana kita berharap di Cina nantinya. Dengan lawan, dengan kualitas yang lebih tinggi dari yang mengalahkan kita. Ya. Yordania dan Suriah itu masih kalah dibandingkan dengan Iran dan Uzbek. Ya. Secara peringkat mereka kalah di bawah. Nah bagaimana kita kalah aja sama 2 ini kemudian kita berharap untuk bisa menang melawan 2 itu. Itu kan jadi pertanyaan besar. Ya. Kalau mau lihat cara bermain seperti kemarin. Itu menjadi, karena di sana kan beda level. Ya. Iran, ya secara kualitas permainan kan tim junior dan di Asia tahu sendiri Iran. Coba kita tanya ke Bung Asar ini kan. Dalam waktu sepekan setelah kita kalah, ya kan, dari Suriah dan Yordania, cukupkah waktu sepekan buat pemain recovery mental loh ya? Iya. Kebobolan 3 gol, tidak menang di depan pendukung sendiri, lalu banyak sorotan teknis masih banyak salah, umpan juga. Sepekan loh, sebagai pemain gimana melihatnya? Bila berbicara saya sebagai pengalaman saya sebagai pemain ya, Bang Boy, dalam sepekan untuk recovery kalau kondisi cukup. Tapi untuk masalah mentalitas itu kembali lagi terhadap di mana pelatih bisa membawakan situasi itu kepada pemain untuk bisa bangkit. Tidak hanya asal menang, Betul. tapi yang tadi Bung Ropan bilang organisasi permainan, koordinasi, tidak ada kesalahan-kesalahan elementer yang dilakukan oleh para pemain. Nah, waktu seminggu itu kira-kira pengalaman Bung lah, pemain biasanya pelatih melakukan apa untuk memperbaiki mental loh, mental. Memperbaiki mental ya biasanya dia akan lebih ke pendekatan ke pemain. Pendekatan Ya, pemain. pendekatan pemain itu Oke. pasti. Siapa yang misalkan di suatu pertandingan itu dia melakukan banyak kesalahan pribadi, kesalahan individu, dia akan panggil pemain itu. Dan biasanya akan dilakukan analis pertandingan. Pemain itu akan disuruh menonton pertandingan sebelumnya. Kalian bisa menonton ini mana yang salah, nanti dia kasih biasanya lingkaran posisi kamu seperti ini, harusnya seperti ini, organisasi pertahanannya harus seperti ini, seorang penjaga gawang harus memberikan komunikasi yang baik terhadap 4 pemain di belakang. Biasanya itu akan selalu ditunjukkan oleh si pelatih dalam hal teknik itu. Masalah mental itu kembali lagi bagaimana si pelatih bisa membawakan pendekatan ke pemain itu akan tujuan untuk nanti turnamen itu. Tugas bagi Dasafi adalah bagaimana dia melihat mengevaluasi 2 hasil itu. Jangan dengan India, 2 hasil kekalahan dari Yordania dan Suriah. Itu kan yang paling. India kan tidak ikut di Piala Asia. Ya, Yang ikut di Piala Asia Suriah dan Yordania. ya. Yang hadir, India enggak. Jadi itu yang dia mesti lihat, enggak usah. Jadi lupakan India itu. Gitu. Dia melihat itu dan kemudian memotivasi pemain-pemain itu. Ya, memberikan semangat. Ya, bahwa ini uji coba semua akan lebih baik ketika menghadapi Iran. Yang menentukan adalah pertandingan lawan Iran, pertandingan pertama. Itu kalau kita bisa menang, misalnya menang di sana, itu anak-anak lebih pede lagi untuk bisa bertarung dengan Uzbek. Ya. Iya kan? Tapi kalau kita kalah, pasti berat. Itu beban masuk lapangan untuk menghadapi Uzbek. Mereka juara bertahan kok. Gimana? Melawan juara bertahan loh, nggak gampang. Gitu. Di saat posisi masuk lapangan dengan kalah lawan Iran, Ya. susah. Kecuali Anda melawan dengan Yaman, mungkin masih bisa. Tapi yang Anda lawan adalah juara bertahan. Dengan postur tubuh yang jauh lebih tinggi dari kita. Besar, Uzbek. Secara mental mereka kuat. Dan kemudian mereka punya fisik yang bagus. Organisasi permainan yang baik. Mereka sudah biasa bermain dengan Jepang. Bermain dengan Korea. Bermain juga dengan Iran. Jadi mereka. Dan pasti mereka akan pukul Yaman. Uzbek kan main lawan Yaman, kita lawan Iran. Dan Uzbek menang lawan Yaman, mereka lebih pede lagi. Karena mereka menang lawan Indonesia, mereka pasti lolos. 2 kali menang. Ya. Gitu masalahnya. Jadi kita beban. Tapi kalau kita paling tidak imbang saja melawan Iran, untuk pertandingan berikut anak-anak lebih kuat. Kita imbang nih. Ya. Artinya kita boleh, nggak usah berharap menang lah melawan Uzbek. Kita tahan aja. Dia draw lagi 2 kali tidak.
ambil di Di Yaman. Di Yaman. 5 poin kan ada hitung-hitungan di sana. Iya. Itu kan bisa hitung-hitungan yang bisa dilakukan. Tapi kan berat untuk bisa mencapai ke situ kan berat. 2 laga pertama kalau melihat kita kalah melawan Jordan, kalah melawan Suriah dengan melihat kekuatan dari Iran dan kekuatan dari Uzbek, ragu bos. Wajar banyak orang yang cemas ini. Ya, kita ketika apakah kita bisa mendapatkan kan ini kita punya target lolos. Ya. Lolos bukan lolos saja ke fase berikut, lolos sampai ke semifinal. Kenapa sampai lolos ke semifinal? Karena kita mengejar. Karena kita mengejar di 2025 di Chili. Piala Di lalunya U20 di Chili. Jadi untuk tidak gampang masuk 4 besar, Anda mesti melewati fase-fase yang Iya. krusial di situ. Sistem gugur masuk di 8 besar, aduh susah. Itu berat. Ini dulu di grup ini, grup keras ini yang harus kita lewati. Yang saya bilang tadi kan, yang kualitasnya lebih bagus dibandingkan Yordania, lebih bagus dibandingkan dengan Suriah. Ya. Nah, apakah kita bisa menang? Itu kan menjadi tanda tanya. Jadi ya kalau netizen yang mengatakan bahwa mereka nggak yakin, kelihatan bahwa mereka sudah tahu. Lain halnya kita ketemu Lebanon, ya kan, tim-tim lain. Tapi 2 tim yang punya kekuatan yang terbaik di Asia. Secara peringkat dari junior dan senior mereka kuat di Asia. Ya kan, kalau kita ketemu Kuwait misalnya, Oman masih mungkin, ini Iran sama Uzbek. Iran dan Uzbek mah. Oke. Tapi tetap kita harus optimis. Apapun itu, kita berharap bahwa mereka akan lebih bagus. Mungkin siapa tahu 2 pertandingan ini akan ada perbaikan dan mereka akan lebih baik menghadapi Iran. Kita tetap harus bisa memotivasi, memberikan dukungan, ya. Betul. Ya, gitu. Nah, dari Coach Indra kan berusaha untuk melakukan variasi skema pemain semua. Ya pasti. Tapi penjaga gawang nggak diganti, Bung. Tetap Ikram ya. Tetap Al-Ghifari. Ikram. Iya. Ya kan? Ada kepercayaan khusus yang diberikan oleh Coach Indra kepada Ikram ini. Kalau Bung Azhar sebagai kan kiper, mantan kiper, melihat 2 pertandingan Yordania dan Suriah, terutama Suriah 24 shot on goal. Akhirnya kebobolan 2 kan. Ya kan? Melihat penampilan Ikram yang ya oke lah. Gimana menurut Anda? Dari pesaingnya dia di timnas, menurut saya ya memang Ikram ini kiper yang bisa disebut lebih matang daripada kiper yang lain. Dan kiper itu posisinya sangat vital, Bang. Ya. Vital sekali. Jadi tidak bisa seorang pelatih untuk mencoba-coba selain diuji coba. Oke. Menurut saya. Dan saya pun mengalami hal itu kan, pelatih selalu. Jadi pilihan Coach Indra untuk menempatkan Ikram terus di 2 pertandingan awal itu adalah keputusan yang tepat ya. Tepat menurut saya, karena tidak mudah dan tidak gampang seorang pelatih itu menentukan seorang penjaga gawang untuk di starting line. Right, oke. Betul itu. Pengalaman juga berbicara, walaupun di usia 20 itu pengalaman bila disandingkan sama senior ya berbeda jauh, tapi dalam usianya dia harus yang memang butuh pengalaman di setiap pertandingan. Ya kemarin dia diserang habis-habisan ya. Lawan Suriah kan ya. Dia berjibaku melakukan save kan ya. Kita melihat kepercayaan diri dia yang bagus ya. Oke, kita akan bicara tentang Ikram lagi setelah pariwara berikut ini. Bung Ropan, kita tetap di Sportcast Nusantara TV. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Azhar, kembali lagi ke soal kiper tadi. Ikram ya. Di 2 pertandingan itu dia setengah mati lah. Bagus, menurut saya bagus. Bagus kan? Bagus. Menghadapi gempuran-gempuran tajam dari Yordania maupun Suriah. Ya kan? Nah, pada menit tempat di kebobolan ketika melawan Yordania. Di awal lah. Itu buat seorang kiper. Di menit awal kebobolan, itu pengaruhnya seperti apa? Itu yang namanya sepak bola, main bola itu di menit krusial itu 10 menit awal dan 10 menit akhir biasanya. Seorang pelatih juga selalu menekankan hati-hati di 10 menit awal dan 10 menit sebagai kiper lah, kita sebagai bicara khusus sebagai kiper.
pasti akan memberikan mental down sedikitnya di pertandingan itu akan merasakan down. Aduh, saya kegolan menit awal nih. Apakah teman-teman bisa membalas atau enggak, kita nggak tahu gitu kan. Tapi akan ada sedikitnya down terhadap penjaga gawang itu. Tapi cara mengembalikannya dia harus memberikan yang terbaik, seperti bila ada serangan dia harus melakukan save. Itu akan memberikan motivasi terhadap mental dia sendiri di pertandingan itu. Membangkitkan motivasi. Ketika dia berhasil di serangan berikutnya, dia melakukan save yang bagus, itu memberikan kepercayaan diri walaupun dia sudah kebobolan dan timnya ketinggalan 0-1. Dia kan tidak mau untuk terjadinya gol lagi terhadap dia. Jadi harus membangkitkan mental dia. Bung Ropan, Yordania, Suriah, terutama Suriah ya, kita lihat ball position hampir 60%, kita 40%. Ya kan, mereka berani bermain one touch di antara pemain kita. Ya kan, pede banget bermain dan juga stamina mereka luar biasa. Ini menggambarkan kekuatan Suriah seperti ini ya, Bung ya. Oh iya, pasti. Iya. Jadi makanya kan mereka, jangan heran mereka lolos untuk ke Piala Asia U20. Dan kalau mereka bisa menahan Uzbekistan kan nggak mudah. Iya. Dan Uzbekistan yang lebih kuat dari mereka, tapi mereka bisa menahan imbang itu. Nah, kalau melihat pertandingan melawan Indonesia, memang percaya diri sekali mereka bermain. Ya. Sangat percaya diri. Lawan India aja kita lihat mereka sikat India tuh luar biasa dengan 6 gol. Bagus sekali. Keberanian mereka melepaskan umpan. Kemudian passing mereka itu jauh lebih di atas kelas pemain kita. Berani bermain di antara pemain kita. Mereka minta bola. Sangat tenang sekali. Beda dengan pemain kita kan. Banyak hilang bola. Ketika di pressing oleh lawan, begitu itu mental bola. Kontrolnya masih in. Kalau mereka lihat, dapat bola tenang, menguasai. Karena mereka pikir mereka pegang bola adalah raja buat mereka pegang bola. Kena free kick kan. Karena mereka yang pegang bola. Itu yang harus dilihat pemain kita. Ketenangan mereka. Ya bagaimana mereka membuild serangan dengan sangat bagus. Transisi mereka kelihatan sekali. Bermain bola dengan sangat baik. Muncul dari flank, 2 flank juga sangat bagus. Mereka itu yang harus dilihat memang. Bahwa mereka ini tim yang baik. Nah bisa dibayangin boy, Suriah sudah begitu dengan Uzbek yang kuat. Lebih bagus lagi Uzbek bermain. Makanya ini pelajaran penting buat kita. Untuk pertandingan. Jadi bagus saya bilang untuk dapat pelajaran menghadapi Suriah. Menghadapi Yordania. Itu bagus buat kita. Daripada kita mungkin uji coba dengan Fiji, Guatemala, atau Selandia Baru. Iya kan? Mendingan yang gini-gini yang sekalian lawannya yang benar-benar kelas. Kalah nggak apa-apa, tapi banyak yang kita dapatkan. Cara lihat bermain mereka, ya Bang Sar ya. Bisa lihat, oh begini. Jadi kita pemain-pemain kita tuh lebih belajar dari mereka itu untuk bisa cara bermain bola yang baik. Pengalaman. Iya. Bagaimana cara mereka lihat gol kedua? Kalau nggak salah dibuat oleh Asam ya, Husem. Ya, Anas Husem. Free kick. Itu cerdas sekali dia. Dia mengarahkan bola ke Ikram, dia lihat ada pergerakan sedikit Ikram, dia taruh di pojok. Itu masih muda loh, tapi cara berpikir bagus. Di tengah ada pagar betis, dia menempatkan bola itu. Nah, ini yang kita mau tanyakan. Gol sebentar sebelum masuk ke situ. Kalau kita perhatikan 2 gol dari satu dari Yordania dan satu dari Suriah, bola flank, bola umpan tarik, heading. Ketika melawan Suriah, Doni terlambat menutup. Kita lihat sekali tuh, Doni terlambat menutup sehingga seperti diserobot ya. Langsung diserobot. Langsung bola di place dan tidak mampu Ikram. Yang kedua, umpan tarik, penyerang dari Yordan Bung tinggi, tanduk bola bebas. 2 gol melalui kepala. Biasanya seorang kiper menghadapi eksekusi bola-bola melalui tandukan. Sulit itu lebih sulit. Sulit. Bang Boy, Bang Ropan, sulit. Karena yang namanya main di plank, dia kan akan melakukan crossing. Kiper itu akan melihat angle si penendang. Misalkan main dia nendang di posisi kiri, otomatis kiper itu akan bergeser sedikitnya badan itu ke kiri untuk melihat. Dan dia harus koordinasi dengan si back 4 ini yang ada di box misalkan, atau backnya 3 di box, karena 1 dia harus cover yang mau crossing. Jadi 3 dia stay di box. Gitu, dia harus berkoordinasi. Kalau misalkan bola memang bisa saya ambil, pasti kiper akan komunikasi, kiper ambil. Tetapi di saat bola tidak bisa, dia akan balik badan
Dan itu siapa yang paling cepat yang siap ready? Kiper apakah sih yang melakukan heading ke gawang itu? Kan contoh saya menghadap sini, baru balik ke sini, badan belum siap dia udah heading, taruh ke pojok udah nggak bisa gerak. Kan seperti itu. Dan memang saya akuin heading itu memang paling susah daripada bola jalan di kaki dia langsung syuting. Tapi kejadian gol yang lawan Yordania, Bu, tidak ada satupun pemain tengah kita baik mungkin Kadek, Ada Kadek Buffon, sana, iya. yang mengganggu striker dari Yordania itu melakukan heading. Jadi dia lebih free, lebih bisa Lebih free. mengarahkan si bola ke gawang. Kenapa Ikram begitu sulit menghadapi? Apakah bola itu tidak bisa diantisipasi, ataukah kecepatan bola itu memang lebih tajam? Ya. Dari Ya. gimana? Ya itu Bang Boy yang saya tadi bilang, di saat kita sudah melihat siapa si crossing itu posisinya di mana, kiper itu kan akan baru bergeser. Di saat striker itu menyerobot dari di box itu menjaga atau satu orang atau dua orang, itu akan lebih siapa yang cepat untuk bereaksi. Apakah kiper yang langsung stay ready langsung bisa menghadang bola, apa sih lebih cepatan bola itu? Kapan seorang kiper melakukan cut, memotong bola crossing itu? Dan kapan dia harus berdiam di bawah garis gawang? Situasional Bang Boy. Jadi bola kiper Kasus Ikram tadi deh, kasus lawan Yordania tadi. saya lihat yang kasus Ikram itu, Ikram tidak bisa keluar. Nggak bisa Nggak bisa menurut saya. Kenapa? Karena di box juga nggak ada yang cover dia bila dia keluar, dan bola pun nggak melambung tinggi. Nggak yang tinggi banget gitu loh. Sehingga kan kalau bolanya dia flash kenceng, kiper itu nggak bisa untuk keluar. Kalau dia bolanya melambung seperti crossing yang biasa gitu, itu kiper masih bisa Tapi keluar. kalau bola straight Susah. Kiper lebih baik langsung atur posisi untuk dia jaga di gawang. Ilmunya kiper seperti itu, maksudnya teknis kiper di lapangan. Dan Ikram penjaga gawang terbaik di kita. Baik, Terbaik. Dan dia akan jadi pemain inti terus. Betul. Oleh Indra Safri akan dibawa juga ke Cina, dia akan bermain. Lawan Iran, lawan Uzbek dia akan bermain Ikram. Karena di antara kiper yang ada memang dia yang paling. Dan saya yakin Ikram setelah usia 20 ini selesai dia akan jadi inceran klub-klub. karena pengalaman dan semuanya itu. Cuma mungkin yang mesti lebih diatur adalah bagaimana penempatan pemain belakang itu. Betul. Sehingga tidak membuat Ikram itu yang kayak dijelaskan tadi. Jadi seperti berhadapan sendiri. Agak sulit kan? Tidak ada cover dari teman-temannya ketika menghadapi striker lawan yang sudah naik, Bung. Makanya koordinasi itu penting ya untuk dilakukan. Dan Indra Safri kan melakukan rotasi di sana. Kalau kemarin melawan Yordania itu di belakang itu mungkin ada Iqbal, ada Kadek, dan satu lagi Sultan Saki. Untuk 3 back ya. Nah, ada Welber di kanan betul. dan Donitri di kiri. Itu formasinya ada 3. Itu 4-3-3, kan? Bu. Iya. 4-3-3. Dengan 3 yang tadi itu. Lawan kan? Yordan. Lawan Jordan ya. Lawan Yordan, iya. Lawan Syria ada perubahan, Ada rotasi perubahan. karena Buffon masuk. Ya. Buffon masuk, ada Saki dan Kadek ya kan yang bermain di sana kan. Ada Mufti juga bermain agak ke kanan. Jadi rotasi yang dia dilakukan. Jadi mungkin bagi Indra itu penting. Ya, dia untuk melakukan rotasi dia ingin melihat semua pemain-pemain yang akan dia tampil di Cina, dipersiapkan di Cina. Cuma ya, saya pikir bagaimana sekarang dia lebih harus meningkatkan performa tim itu. Kalau enggak berat yang kita bahas di awal tadi itu. Kerja sama tim, kolektivitas tim untuk bisa bermain, cara kita transisi permainan menyerang ke bertahan ke menyerang itu penting. Itu membuild up serangan. Iya. Ya, karena lawan-lawan yang tidak mudah itu yang saya bilang. Kemarin itu kalah di tengah kita nonton nggak kemarin lawan Surya? Kalah tengah. Iya. Nah, tadi Bung Ropan singgung soal tendangan bebas. Iya. Yang Ikram mungkin bergerak lebih dulu. Eksekutor dari Surya tahu posisi Ikram, walaupun ada pagar hidup ya. Iya. Nah, posisi seperti itu sebenarnya Anda sendiri sebagai kiper menilai gimana? Apakah Ikram terlalu terburu-buru untuk melakukan gerakan ke kanan? Sehingga karena bola itu tidak kencang. Iya. Bola itu tidak. Bola itu ditaruh aja. Karena jaraknya pun kan nggak jauh ya. Gimana? Lebih dekat. Jadi menurut saya secara teknis kiper, Bang Boy, Bang Ropan, jadi kiper itu harus menaruh pagar, dia arahkan di mana. Si penendang itu kakinya apa? Dia harus taruhkan si pagar hidup itu di mana. Kiper lebih. Kalau ada 2 penendang kan kita nggak tahu. 2 penendang yang siap kaki kiri kaki kanan. Jadi si bola itu ditaruh di mana? Dia lebih condong ke kiri, dia lebih condong apa ke kanan. Beda di tengah. Kalau di tengah kiper pun naruh pagar akan lebih sulit melihat bola.
Oh, iya iya iya. Ya. Tapi kalau agak Kalau nyerong, agak nyerong di pinggir kanan atau di pinggir kiri, kiper harus mengarahkan kalian jaga misalkan 5 orang, terus kita tata yang pendek di mana, yang tinggi di mana agar bola itu nggak bisa lewat ke pagar. ya. Terus saya pribadi saya harus bisa melihat sudut bola itu harus terlihat. Makanya kalau pagar di sebelah kiri, pasti saya akan ada di Bergeser sebelah ke sebelah kanan Sebelah sehingga kanan. melihat bola itu ada. Betul. Oke. Jadi lebih baik gol itu melewati pagar hidup dan masuk ke gawang sebelah sini, itu berarti penendang yang bagus. Tetapi kalau bola itu kita sudah atur, dia taruh di situ, pagar kita sudah atur di situ, Ya. tapi bolanya ke kita, golnya itu otomatis salah kiper. Secara teknis, secara teknis. Tapi yang namanya di dalam pertandingan kita kan harus selalu berpikir, saya harus konsentrasi, saya harus tenang, bagaimana kita harus mengatur pagar, bagaimana saya harus mengatur diri sendiri di gawang, itu harus terus berkonsentrasi. Kiper itu paling capek di konsentrasi, bukan dari segi main passing, lari gitu, bukan. Oh iya, Itu di konsentrasi. Setuju saya. Betul. Konsentrasi, fokus itu lebih menguras Iya. ketimbang hanya sekedar lari-lari dan lompat-lompat. Begitu. Ya, saya tidak menjudge seorang Ikram ini, tetapi secara teknik, Iya. bila mana ada tendangan bebas seperti itu, bila gol itu bersarang ke gawang yang kita jaga, Yang dekat dengan posisi ya, kita. itu tetap kiper yang salah. Itu mau siapapun kipernya. Karena kalau saya lihat kemarin, saya tambahkan, Ikram seperti kehilangan fokus. Dia agak ini kelihatan. Karena itu bola ditaruh di samping dia. Dia mungkin pada saat dia bergerak mencoba ke sana, langsung dicop di situ, telat untuk masuk. Karena Nggak fokus. sekian detik kita udah gerak dan bola dibalikan ke situ, Iya. akan susah Susah beria itu. secara Kita akan lanjutkan tadi karena ini menarik sekali posisi kiper setelah pariwara berikut ini. Ya Bung Ropan ya? Ya. Kita kembali setelah pariwara berikut ini tetap di Nusantara TV. Oke, masih di Sportcast Nusantara TV. Masih soal Ikram. Di gol di tendangan bebas tadi. Ya. Jadi pada waktu dia bergerak ke kanan dan bola ditempatkan di sisi kiri dia oleh penendang dari Suria, itu tidak mungkin dia untuk secepat kilat berbalik mengantisipasi bola itu. tidak mungkin. Siapapun dia kipernya. Susah. Ya, hampir 90% itu tidak mungkin akan bisa dia balik cepat untuk ke posisi awal. Karena dia baru gerak. Nah, kebanyakan 70% kiper bila tendangan bebas dekat, kebanyakan kiper baca. Baca. Kebanyakan kiper baca, Bang Ropan, Bang Boy. Jadi dia di saat tendangan bebas seperti ini kaki kanan, otomatis dia akan melewati pagar ke tiang sini. Ya. Dia akan baca dulu selangkah untuk dia terbang. Tapi kalau si penendang itu pintar, kiper pasti bakal baca untuk mencuri satu langkah atau dua langkah ke sebelah kanan. Jadi dia taruh ke situ, apalagi jarak nendangnya dekat. Dan itu udah pasti 99% bisa gol. Berarti kesimpulannya memang penendang Suria ini Karena Suri yang bagus, yang tuh. cerdas. yang cerdas. Itu Anas Huzam kalau nggak salah. main. Bung Ropan, 24 shot on goal. Kedangan kita cuma dapat 9. Kita tidak pernah buat gol di 2 pertandingan itu. Striker kita semua dicoba nih. Mulai dari Ragil. Arkan, Ragil, Iya. Jehan juga ya. Jehan ikut main, ya. James Raven main tapi di babak kedua, Iya. menggantikan Ragil lawan Syria. Pertanyaannya kenapa Dan James Rizky Raven Faisal selalu juga di tidak. sana. Pertanyaannya mungkin ini mewakili banyak netizen. Kenapa James Raven tidak dimainkan sejak starting line up Dia kan pertama? ada bermasalah sebelum tampil cedera. Jadi otot pahanya tuh bermasalah cedera sehingga perlu untuk pemulihan banyak. Mestinya dia makan kalau menurut saya Ya. sempat bicara dengan Coach Indra, lebih baik atau dengan Pak Zaki sebagai manajer, Ya. ya Bang itu lebih baik diistirahatkan aja, nggak usah dipaksakan main. Karena kalau dia cedera lagi kan bahaya. Bahaya di Cina nanti Kita dia. fokus aja di Piala Asia. Hmm. Karena kan di situ yang dia akan pertaruhan. Hmm. Tapi mungkin James Raven pingin main dan pingin dicoba. Jadi paginya aja saya masih bisa tanya ke Coach Indra. Dia bisa dimainkan, kita lagi lihat, lagi koordinasi dengan dokter. Oh, jadi kendalanya itu Ya, ya. kita lagi lihat Bung Roman bermain lagi dengan tim dokter bicara. Dokter kasih izin nggak? Tapi Raven pingin sekali main.
Ya kan saya khawatir kan bahaya kalau dia kena lagi. Tapi ya syukur dia nggak bermasalah. Makanya dimain babak kedua untuk menghentikan Ragil untuk dicari keluar. Kita membayangkan di semua grup di Piala Asia ini strikernya ya kita lihat aja Suriah, ya kan, Jordan juga bagaimana eksekusi terakhir mereka ya luar biasa. Semua bagus. Ragil, lalu tadi Jehan, ada Raven di situ, ada Arkan. Murupa melihatnya bagaimana kualitas keempat Kalau yang striker ada ini sekarang di kan Liverpool kalau memang dalam keadaan bugar, fit, ya Jens Raven lah. Saya juga terkesan waktu main lawan Jordania adalah Ragil. Bermain bagus kan. Ragil. Mobilitasnya tinggi. Jadi petarung juga. Kalau bermain dengan dua striker katakan Indra Safri bisa mengubah dari 3-4-3 ke 3-5-2. Iya. Anda pilih siapa? Ragil dan Jens Raven dong. Iya. Untuk bisa bermain. Arkan Kakak cadangan aja. Betul. Jehan main di babak kedua kalau ini. Tapi dua ini yang lebih pas untuk dimainkan. Ya karena striker lawan bagus-bagus juga. Yang menjadi masalah juga buat kita bahwa pertahanan harus fokus, harus kuat untuk menghadapi striker dari Iran dan striker dari Uzbek. Sekarang yang kita andalkan untuk di lini pertahanan, kalau kita pakai 3 back, Bung, ada Kadek, ada Iqbal, ada Buffon. Iya, antara itu. Jadi Kadek di tengah. Kadek tengah. Kalau Iqbal tuh mungkin bisa bermain agak ke kiri. Ya. Ya, karena yang paling kiri kan ada Doni. Ya. Ini kan 3. Di kanan itu Doni bisa juga sebagai salah satu dari 3 back. bisa ditarik kalau dia bermain. Iya, karena dia bisa bermain serba Tapi bisa kan dia. kita punya 3 back yang selalu dimainkan, pasti agak ke kiri itu Iqbal, di tengah Kadek, di kanan ini Buffon. Kalau tidak ada Buffon, Sultan Saki. Iya, Sultan Saki. Tapi kita masih punya Mesal kalau nggak salah ya, masih bisa bermain. Jadi sebenarnya kuat di belakang untuk bisa bermain. Tergantung sekarang komposisi pemain siapa yang akan dimainkan oleh Coach Indra untuk bisa melihat. Tentunya disesuaikan dengan lawan dong, dengan kekuatan lawan yang akan dilihat. Jadi ya kita tunggu aja boy, bagaimana strategi yang akan ditampilkan oleh Coach Indra menghadapi Iran dan menghadapi Uzbek setelah melihat dari 2 pertandingan. Pertama kita lawan Jordania dan kedua melawan Suriah. Itu. Coach Indra menyinggung juga ketika ditanya wartawan bahwa dia mencoba build up kan. Iya. Build up dari bawah. Berarti kan dari kiper sebenarnya build up ya. Menurut Anda nih, build up yang Anda perhatikan di U20 ya, mulai dari Ikram lah ya. Fungsi Ikram apa ketika memulai build up itu? Seorang penjaga gawang itu memulai awal dari build up, seorang pemain dari paling belakang, ya kan. Dia harus melihat mana yang harus diberikan passing di awal itu pemain mana yang lebih menguntungkan. Bila saya bermain di posisi sebagai penjaga gawang untuk build up, saya lebih pilih pemain untuk ke pinggir. Oke, ke pinggir, ke flank ya. Karena apa? Bila kita Lebih salah aman, passing di tengah, itu langsung berhadapan sama gawang. Kalau saya passing ke back pasti ke kalau stopper masuk ke kotak, ke box, kasih ke stopper pasti akan mengalihkan pindah ke flank. Kecuali kalau pemain di depan kiper itu benar-benar free ya Bung ya. Free, betul. Kalau di tengah free kita bisa kasih kepada Dan Ikram kemarin melakukan itu yang Anda lihat. Iya, saya lihat. Memulai membangun. Mencoba untuk karena sentuhan-sentuhan dari para pemain itu salah satu untuk membuat pemain itu percaya diri. Build up itu. Bila mana pemain sudah main long bang ke depan, itu tidak akan dia mendapatkan sentuhan yang terbaik mereka sehingga tidak adanya kepercayaan diri. Berarti Ikram sudah memulai sesuatu yang bagus ya. Betul, karena kiper sekarang dituntut untuk harus bisa build up. Kita berharap Ikram tetap. Yang jadi pertanyaan kan Mas Har, kalau Ikram itu cedera. Ya kan? Iya betul. Karena dia selalu kan pas kalau dia mengalami cedera atau ada akumulasi. Dia main terus kan misalnya. Nah kiper kedua, kiper ketiga ini harus siap juga. Harus siap. Apakah kualitas dia sama seperti Ikram? Itu kan sebenarnya kita punya Tovani kalau nggak salah, Rizky Tovani. Iya. Ada Ridwan juga yang ada di sana. Iya. Ya itu yang harus disiapkan. Jadi harus bisa memiliki plan B juga harus dilihat. Kemungkinan besar ya nggak tahu ya. Iya kan? Akan dimainkan juga itu pasti. Pasti kalau Ikram misalnya bermasalah, pasti harus ada kiper kedua. Betul. Yang akan menggantikan. Nggak mungkin yang kiper kedua harus siap. Cuma ya mungkin masih diragukan karena tidak mungkin sebagus Ikram. Karena selama ini kan Ikram yang menjadi andalan. Jadi seorang kiper kalau build up dia harus punya passing yang bagus. Harus punya passing. Passing yang dia harus punya lemparan juga yang akurat, ya kan? Kalau dia melakukan through atau melakukan lemparan bola ke rekannya di kiri atau di kanan, atau tidak ya? Betul Bang Boy. Dan visi ya kali Bung ya. Iya, visi saya pikir Ikram punya lah untuk itu. Iya, kalau karena sekarang oke lah. Sekarang oke lah. Tidak bisa ada. Ya untuk usia Ikram sekarang tidak terlambat
Bang Boy, Bang Ropan, karena tidak terlambat. Kalau zamannya saya yang masih main tidak banyak build up di gawang, Main bola harus penuh. dipaksa kita main build up, itu bakal kiper itu akan panik. Oke. Apalagi kena pressing. Betul. Sekarang striker lawan misalkan pressing 2, kita harus dipaksa untuk build up. Di saat si defender itu kita kasih build up tapi dia balik lagi, kita udah gemeter nih mau passing ke mana, nah gitu. Kebayang Bung Ropan, pressure Iran, pressure Uzbek nanti. Iya. Sejak ada di kaki Ikram atau siapapun mereka sudah lakukan itu. Berarti bagaimana caranya melepaskan diri melalui ball position dan pergerakan. Dan itu harus diantisipasi dengan baik, Bos. Untuk seperti tadi untuk cara membuild up serangan kiper, karena ini kiper muda. Sedangkan Martin Paes aja masih ingat nggak lawan Jepang, gol ketiga dari Jepang. Kesalahan. Martin Paes bikin kesalahan. Bikin kesalahan. Dia passing bola dapat pemain Jepang kan, masuk. Waktu lawan Arab Saudi, untung aja penalti. Iya. Dia buat Kesalahan juga. juga. Karena di pressing lawan, jadi itu bahaya. Ya kita berharap lah Ikram bisa firm benar-benar ya. Mudah-mudahan Dan itu. tidak cedera Ya, itu yang paling penting. akumulasi. Jangan diakumulasi atau cedera. Ya. Karena mengganggu sekali kalau Ikram nggak ada, pasti kekuatan kita agak berkurang. Iya, dan juga harus dipersiapkan dong, Bang Ropan. Iya. Kipernya siapa? Kipernya Itu siapa? pelatih harus benar-benar berpikir. Oh, iya. PR buat Indra Syafri dan saya nggak tahu penjaga pelatih kiper dari tim Indra Syafri siapa ya? Belum tahu ya siapa. Kalau asisten nggak tahu Bima kan. Bima, ya kan? Ini PR. Bung Ropan dan juga Sarar, kita coba beralih sedikit lah. Kita tinggal 20, kita coba mengulik timnas ini. Timnas senior. Ya, ya. Bung Ropan, ya kita ingin tahu juga nih ada update terbaru apa dari timnas ini. Ya update terbaru pasti semua udah tahu juga Boy ya. Artinya oleh Romania udah siap untuk tanggal 8. Jadi tanggal 8 Februari jatuhnya hari Sabtu atau hari Minggu itu ya? Dia tidak ke Indonesia, tidak ke Jakarta, ambil sumpahnya. Ya. Dari Jakarta Kementerian Hukum Oke. berangkat tim untuk ke Inggris karena dia kan sementara sibuk di Oxford bermain. Jadi Ya. akan ambil sumpah langsung di sana. Sama seperti yang dilakukan terhadap Mads Hilgers dan Eliano Reinders di Brussels. Atau dengan terakhir adalah Kevin Dix di Copenhagen ketika itu kan dengan dua pemain tim putri kita. Nah sekarang bukan cuma Oleh yang akan diambil sumpah Boy. Tetapi juga ada dua pemain muda kita. Sayang mereka tidak bisa bermain di U20. Mestinya kan mereka kalau bisa bermain kita kuat di jantung pertahanan kita kuat karena dua-dua pemain belakang. Ada Dion Marks pemain back tengah yang kuat sama Tim Heibens. Itu dua. Tim Heibens dari Emmen, Dion Marks tuh bermain di Mehen. Jadi bagus. Sayang ya. Sayang mereka, tapi sekarang ya mereka cuma bisa tersedia mungkin akan memperkuat di tim U23. Ketika mereka sudah diambil sumpah. Gitu. Jadi info lain juga bahwa Clifford dan kawan-kawan Dani Lansat, Alex Pastor, sama pelatih U23 Vandenberg ya, itu akan datang dalam waktu dekat ini. Mungkin minggu depan tuh mereka akan cepat datang ke Indonesia untuk mempersiapkan tim kita kan. Ya, bagaimana mereka juga akan berkeliling ketemu dengan pelatih-pelatih yang ada di Liga 1 bertatap muka. Karena dengan manajer sudah kan. Dengan manajer, tapi sekarang dengan pelatih. Mereka akan menonton pertandingan-pertandingan di mana pemain-pemain Indonesia yang masuk di tim nasional bertanding. Egy, Ricky Kambuaya, Rizky Ridho, Witan, Ferrari itu. Nah kebetulan Dewa sama Persija akan main. Clifford akan nonton, mereka berempat akan nonton untuk bisa melihat. Iya. Ya kan, jadi itu yang menjadi tugas mereka untuk mempersiapkan tim. Karena kan dia bilang pemain-pemain lokal kita lah jantungnya kan harus kita siapkan dengan baik. Dan mudah-mudahan ada pemain-pemain lokal karena Yakub Sayuri juga kan bisa masuk ke tim nasional kita. Hernando Ari, Nadeo, Borneo. Ya. Jadi ya mungkin ada pemain lain juga kita bisa ambil ya tergantung dari mereka pemain-pemain muda lain dari Clifford sendiri akan melihat. Jadi itu info yang ada. Jairo Releveld masih OTW. Oke. OTW walaupun sudah dianggap lengkap tapi dia nanti setelah Oleh baru Jairo mungkin. Karena mereka berdua diharuskan untuk bermain melawan Australia tanggal 20 Maret. Ya. Boy, itu yang ada termasuk dengan Dirtek yang mencari. Nanti kita bahas abis inilah soal Dirtek. Kita break lagi, Bung Ropan. Ya. Azhar, ya kan setelah pariwara berikut ini kita kembali lagi. Oke, kita kembali lagi di Sportcast. Bung Sahar Ginanjar. Martin Paes kita punya. Ada Hernando, ada Nadeo. Ya kan?
Tapi kita belum dengar ini pelatih kiper di timnya Kluivert ini siapa? Ya kan Belum ada. Puropan belum kasih bocoran nih. Menurut Anda nih, walaupun sehebatnya Martin Paes, sebagusnya Hernando di Liga ataupun Nadeo, pasti butuh dong pelatih kiper. Butuh, karena kiper itu beda sama yang lain. Dia posisi yang eksklusif. Dia punya pelatih sendiri. Bila kiper salah juga pelatih kiper yang nilai, bukan pelatih kepala. Jadi Oke. kiper itu posisi yang sangat eksklusif. Jadi tidak bisa kiper dinilai oleh pelatih back atau pelatih Penyerang. pelatih kepala, itu tidak bisa. Tetap dia acuannya terhadap pelatih kiper itu tersendiri. Ya karena yang bertanggung jawab untuk itu kan Bertanggung jawab. adalah pelatih kiper. Betul. Dia yang memastikan kepada pelatih kepala, Boy, Siapa bahwa yang kiper siap. ini yang siap. Itu pelatih kiper yang akan memberikan masukan ke Kluivert. Makanya Kluivert tidak boleh salah pilih. Dan pasti Kluivert tahu itu. Oh, artinya tetap ada pelatih kiper. Ada. Wajib ada. Wajib Untuk- ada dan ada. Nantinya akan Oke. bersama-sama dengan dia Iya. untuk ikut, mungkin dari Belanda juga. Dan Kluivert tahu. Iya, Oke. gitu. Wah, kalau nama Van der Sar masuk Bung di situ. Eddie Hoy siapa? Eddie Hoy, Ada Hoy, ya Martin kan? Stukenberg. Martin Stukenberg. Tapi kalau Van der Sar banyak yang ingin Van der Sar karena kan dia satu kloter di Ajax dengan Oh iya, Kluivert. Ya, di tahun, iya, iya. Satu angkatan dia. ya, tahun berapa? Tahun 95 mereka sukses di Piala Champions kan Kluivert yang bikin gol. Iya, Kan? iya. Siapa? Milan atau siapa? Kalau itu. Van der Sar yang ada. Cuma apakah Van der Sar mau nggak? Tapi siapapun pelatih kiper, kalau nama-nama tadi yang Boy sebut itu Eddie Hoy tim nasional, Stekelenburg tim nasional. Iya. Jadi bisa aja. Dan Kluivert lebih tahu tentunya yang punya hubungan yang baik dengan dia. Betul. Ya kan yang bisa bekerja sama dengan dia. Dia nggak mau ambil kalau orang saya nggak bisa bekerja sama dengan Sahar. Betul. Susah dong. Sahar juga mau. Bung Lopan saya mau karena Anda cocok dengan saya gitu. Satu paket itu. Iya. Sehingga enak-enak untuk bekerja Ya, sama. sama tim. Iya, sesama tim. Jadi bisa. Pelatih fisik sudah. Quintin Jacoba. Quintin Jacoba. Iya. Iya. Terus bersama dia di Curaçao. Jadi yang dikenal oleh Kluivert bersama-sama. Jadi makanya orang-orang ini harus penting di dalam. Yang bisa membantu dia kan dia penting karena tidak mudah loh ini. Ini pertaruhan besar bagi Kluivert setelah menggantikan SDY. 4 pertandingan ke depan krusial kan. Krusial. Dia terutama di bulan Maret. Australia. Australia. Kalau kita bisa menang lolos. Menang ya. Tapi yang berkembang juga di Australia nih Bung, pelatih Australia. Tony Popovic. Tony Popovic. Ya. Ini juga agak bingung nih. Seperti apa timnas bermain? Bukan hanya kita Iya. yang menunggu di bulan Maret nanti. Pelatih Australia pun ini seperti apa? Dan dia kan tahu ketika kita masih ditangani STY, mereka datang ke Jakarta, mereka serang itu ibaratnya 2 hari 2 malam mereka serang kita. Iya. Kita bertahan kan? Tapi kuat. Kuat. Martin pasti bawa Mister banyak penyelamatan. Iya. Jai Isyas di belakang jadi kuat. Jadi mereka mengurung habis. Tadi kan tidak ada gol. Nah sekarang kan berbeda. Pola Iya. berbeda. Cara mainnya kan berbeda. Betul. Bukan lagi counter attack tapi Kluivert ingin bermain secara ofensif. Iya. Terbuka dengan attacking football dia. Iya. Ya. Ini yang rame itu akan menjadi pembahasan bagi Tony Popovic. Bahaya ini kalau mereka bermain tandang tapi mereka keluar kan. Tentu dia akan lihat materinya seperti apa nih. Dan mereka sudah dengar bahwa kita akan kedatangan seorang pemain dari Oxford yang bermain di Championship oleh Romani. Mereka tahu, udah tahu akan kedatangan seorang Jairo Herbert yang bermain di Crystal Palace dan sekarang di Royal Antwerp. Yeah. Mereka melihat itu, mengantisipasi. Wah ini nggak mudah loh. Kalau mereka datang dengan tim seperti ini, bahaya Indonesia. Jadi wajar kalau mereka agak sedikit ketar-ketir juga lawan kita kan. Penasaran mereka seperti apa? Penasaran. Berusaha mencari ini polanya seperti apa. Ini pasti intel-intel dari Federasi Sepak Bola Australia akan datang. Karena Australia itu kan harus menang lawan kita. Kalau mereka ingin lolos, mereka harus menang. Itu harga mati buat mereka. Kita kan cukup dengan imbang. Kalau imbang itu kegagalan bagi Australia. Enak buat kita kan sesuai dengan Kluivert bilang kan 4 poin. 4 poin. Draw di Sydney dan kita ambil lawan Bahrain di GBK. Ya. Kalau kita menang lebih luar biasa. Australia kenapa harus menang melawan kita? Karena mereka pikir menang lawan Indonesia pasti mereka lolos. Karena setelah itu mereka ketemu Cina. Nah mereka ke Cina mereka bisa ambil Cina 6 poin kan. 13 poin. Sekarang 7 poin mereka. Tenang mereka. Tinggal 2 mereka atasi Arab sama Jepang. Jadi aman. Makanya 2 pertandingan ini bagi dia krusial. Terutama Indonesia. Jangan hilang sama Indonesia. Mumpung kami bermain di kandang ini. Ya. Tapi dengan kondisi yang berbeda. Itu yang gue bilang kan. Mereka agak bahaya juga ini kan.
penasaran gitu. Kayak apa gitu. Iya, walaupun dia agak sedikit menganggap enteng ke Kluivert, dia bilang ini kurang pengalaman apa semua, tapi ingat di belakang Kluivert itu ada tiga asisten yang kuat. Dan di Lansat Alex Pastoor dan Gerald van den Berg. Iya. Iya, apalagi kalau Edith van der Sar datang kan, wah lebih gawat itu. Oke. Atau Dirteknya misalnya Ruud Gullit ada di sana kan, wah lebih. Ini kan sudah singgung Dirtek nih. Ya, Langsung kita aja. cuma sebentar Langsung, spill ya. sebentar aja bukan berarti Oke. bukan berarti Gullit lah boy, Iya, cuma iya, ini aja. Iya. Ini Bercanda kan, aja. Ini keceplosan ini bisa benar bisa enggak, ya Ya, kan? bercanda aja saya. Tapi dari ini kan komunikasi Anda dengan ketum juga kan intens nih, apalagi beliau ada di sana pada waktu itu. Soal Dirtek ini clue-nya apa nih Bung Ropan, ya kan? Saya bertanya juga ke beliau tadi, dia bersabar belum boleh dibocorkan gitu Pak Sahar. Jadi dia bilang ini rahasia ini. Cuma kan saya tetap tanya ke beliau dong. Pancing aja. Pak, ini dari Belanda lagi atau dari Jerman? Nah, ya salah satu lah. Mungkin Belanda cuma ketawa, dia salah berarti salah satu. Kalau nggak Belanda, Jerman. Tapi menurut saya mungkin Belanda biar ada bisa connect chemistry yang dapat dengan Oke, Kluivert. jadi clear ya. Iya, netizen semua. Clear. Pak, yang pasti bukan dari Inggris, bukan dari Spanyol, Iya. bukan dari Portugal, Iya, tapi mungkin Belanda. atau Jerman. Iya, kalau Belanda itu ada nama-nama yang sudah beredar. Kalau tadi kan saya sudah ada Ruud Gullit, ada Simon Tahamata, Oke. ada Wesley Sneijder. Iya. Itu kan yang nama-nama yang muncul. Tapi kita nggak tahu. Ada yang bilang Van Gaal, nggak mungkin Van Gaal. Ya, tapi yang nama-nama itu. Bung Ropan, ada juga nih sekarang lagi beredar nama-nama. Apakah nama-nama yang lama yang dulu ikut timnas akan dipanggil lagi di era Kluivert ini? Karena ada dua asisten kan, nanti Ya. akan mendampingi. Mark Klok pun sempat disinggung namanya, ya kan? Tapi punya lisensi nggak? Sorry, untuk menjadi pemain. Oh pemain. Oh, Saya kira dua asistennya akan dipilih. Elkan Bagot, apakah akan dipanggil lagi kah? Kalau soal Mark Klok saya pikir belum ya, belum ada info apakah dia akan dipanggil. Karena di gelandang juga kan kalau ada Jairo kan lebih penuh karena sudah ada Ivar Jenner, Tom Haye kan banyak sana. Ya. Mungkin Ricky Kambuaya akan bersatu sana. Ya, Justin Hubner juga masih bisa didorong sebagai gelandang. Ya. Tapi Elkan Bagot saya pikir satu nama yang bisa dipanggil. Dan itu pasti akan diambil. Tempat bagi Eliano Reinders kemarin main bagus dengan Pek Zwolle, dia akan mendapat tempat juga. Ya. Bagus karena kan ada coba Jersey baru, dia ada makan bersama dengan Pak Erik, dia ada. Jadi siapa yang makan bersama dengan beliau menurut saya akan diboyong oleh Patrick Kluivert. Dan itu yang ada Verdong, Tom Haye, Ragnar, itu kan yang ada di sana yang makan bersama. Jadi saya pikir ini akan masuk. Tinggal Elkan Bagot ya akan ikut sama Romani kan dari kalau sudah jadi Marcelino udah pastilah ya kan akan Bung, ikut. kalau Emil Audero, Kiper nih. penjaga gawang keturunan Lombok yang sekarang bermain di Como, itu masuk atau dipanggil Lahir di Mataram dia, Mataram. lahir di Mataram ya. Iya. Nah, Anda memilih siapa sebagai starting line up-nya? Paes atau Emil. Emil? Dari segi pengalaman, dari segi liga sih pastilah saya lebih pilih Emil ya. Oh, Emil Audero ya. Pasti dia pernah main di Liga Italia gitu kan. Sampdoria. Sampdoria gitu. Dia dijebol dari Juve kalau nggak salah. iya. Juve. Didikan Juve. Ya. Didikan Juve kan. Iya, iya. Dari Juve. Dia pengalamannya Bang Boy lebih oke Oke. daripada Martin Paes kan main di Liga Amerika ya. American Dallas. Itu kan Dallas. Itu bisa jadi pertimbangan, tetapi masalah penjaga gawang itu kalau dua-duanya bagus pelatih pun akan bingung pilih siapa. Gitu karena kan Bingung atau senang? bingung dalam arti siapa yang main Starter. gitu loh. Kalau seneng pasti seneng. Saya nggak punya ini, ada ini. Ini Iya. cedera, ada ini gitu. Ya tim harus begitu kan Bung Ropan? Betul, harus. Dua-duanya harus satu Iya, kedalamannya satu level, ya. level. Iya. Jadi nggak bingung si pelatih akan memainkan siapa, nggak bingung gitu. Oke, Kalau jadi saya pilih Emil gitu. Tapi Bung Ropan? Iya, kalau memang dari segi CV-nya ya memang pasti Emil kalau dari CV ya. Tapi kalau dari sisi yang lebih siap saya pikir Martin Paes karena dia sudah lama udah menyatu Oke. dengan Udah timnas. ngeblend lah Sejak dengan- lawan Arab Saudi kan dia datang dan dia sudah ada dan dia tampil bagus. Kalau menilai rapornya seorang Martin Paes ini hebat. Di antara yang bisa menahan penalti Arab itu yang Boy bilang tadi kan. Iya. Bagus lawan Australia. Itu ada 4-5 penyelamatan yang luar biasa. Iya. Main di GBK. Kalau tidak ada Martin Paes di belakang bocor habis itu penjaga gawang kita. Ya terlepas dia ada buat satu kesalahan lawan Jepang itu kan. Iya. Tapi saya pikir dia akan menjadi pemain utama. Namun saya pikir ini baik kalau ada Emil Audero karena kita butuh pelapis. Ya. Bukan berarti Hernando jelek atau
Betul. Nah, dia Deo jelek. tetapi kita butuh yang punya pengalaman yang kuat. Apalagi kalau kita lolos ke Piala Dunia kan. Betul. Kita punya kiper, kita bisa bawa 3 kiper atau 4 kiper bahkan sekaligus di sana. Walaupun memang cuma 3 kiper mungkin akan masuk, tapi ya saya pikir butuh Emil. Kalau Martin Paes ada apa-apa, bahaya. Dan Emil bisa kiper masuk. lokal pun Iya. bisa melihat, Bisa terpacu juga kan? Bisa ya tepat, bisa belajar kan? bisa Iya, motivasi, bisa motivasi. melihat mungkin dia tidak punya teknik seperti ini punya, Emil punya, Paes punya, tapi di Nadeo, Hernando ada yang nggak punya. Jadi dia bisa belajar gitu di kiper Sip. tersebut. Siap. Oke, udah sejam nih kita bicara. Dan tentunya kita berharap netizen tetap dukung U20 kita. Harus semua dukung. Terlepas dari banyaknya kekurangan, Ya. kita harus dukung timnas kita bertarung di Piala Asia. Ya, itu penting. Ya kan? Cuma itu yang bisa kita katakan. Ya. Ya kan? Semoga Coach Indra bisa menemukan jalan keluarnya dan tampil Punya prima luar punya biasa. formula terbaik lah untuk Belum 2 poin ya. ya Seri lawan Iran Iran. dan seri lawan Uzbek. Itu dulu kalau menang. Oh, itu luar biasa. Bonus itu, bonus. Bonus kalau menang. Oke. Terima kasih, Bro. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama, boy. Kita akhiri sport kita malam hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan.